Baik, saudara semuanya, kita mulai perkuliahan. Baik, Pak. Dengar suara semuanya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara semuanya, ini di kelas di semester 7 ya, di semester 5 dengan mata kuliah Hukum Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah. Pertama kali berjumpa dengan saya di mata kuliah ini, dan pada pertemuan kali ini saya akan mengantarkan perkuliahan terkait dengan Hukum Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah. Seperti yang disampaikan tadi, setiap kali pertemuan tentu harus dijelaskan atau digambarkan perkuliahan kita, sehingga ke depan dalam satuan rencana pembelajaran satu semester ini, setiap kali pertemuan itu kita sama-sama sudah mengetahui rangkaian kegiatan apa saja, materi apa saja yang akan kita bahas. Saudara semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik. Nah, pada waktu yang terbatas ini kita akan membahas tentang hukum lembaga keuangan dan bisnis syariah, di mana tentu mata kuliah ini adalah mata kuliah yang merupakan mata kuliah sebenarnya berawal dari beberapa pengembangan dari mata kuliah sebelumnya, seperti mata kuliah hukum perbankan, kemudian mata kuliah hukum pembiayaan, dan mata kuliah hukum pasar modal, termasuk hukum investasi dan penanaman modal. Nah, dari perkembangan yang ada, mata kuliah dan kegiatan di negara kita dalam pengembangan struktur organisasi lembaga keuangan, maka dengan terbentuknya sebuah lembaga otoritas jasa keuangan atau disingkat dengan OJK, yang berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah sebagai dasar hukum dari keberadaan otoritas jasa keuangan, maka membawa dampak dari keberadaan struktur organisasi lembaga keuangan di Indonesia. Nah, sebelum itu kan saya bagikan RPS ya. Ini. 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 Oke. Nah, ini gambaran tentang rencana pembelajaran semester kita. Namun sebelum itu, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang tentang pengembangan dan perkembangan dari mata kuliah hukum lembaga keuangan sebagai deskripsi mata kuliah. Seperti yang sudah dihantarkan bahwa ketika tahun 2011 terjadinya atau terbentuknya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, maka pada tahun 2012 dibentuklah lembaga setingkat lembaga negara, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, di mana lembaga keuangan di bawah Otoritas Jasa Keuangan yang dahulunya terpisah-pisah ada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan seperti pasar modal, ya, kemudian ada di bawah seperti perbankan, kemudian lembaga keuangan mikro di bawah Bank Indonesia juga sebagai bank sentral waktu itu, kemudian seperti koperasi. Nah, lalu pada terbentuknya lembaga otoritas jasa keuangan, disatukanlah semua rangkaian organisasi itu di bawah kewenangan otoritas jasa keuangan. Nah, melihat dari perkembangan struktur organisasi lembaga keuangan, maka membawa pengaruh terhadap kajian dan pembahasan mata kuliah kita. Nah, berdasarkan kurikulum nasional atau kurikulum perguruan tinggi,
dilakukanlah beberapa revisi-revisi tentang perkembangan kurikulum kita, termasuk mata kuliah hukum lembaga keuangan dan bisnis syariah, yang juga bisnis syariah, terutama bisnis syariah awalnya dahulu dikenal dengan prinsip yang dilaksanakan pada kegiatan perbankan. Kita kenal dengan pelaksanaan prinsip berdasarkan konvensional, kemudian kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Nah, ketika perkembangan ini tidak lagi menjadi persoalan prinsip apa yang dijalankan, maka sudah menjadi satu padu antara baik secara konvensional maupun menjalankan prinsip syariah. Karena sudah menjadi satu payung di bawah kegiatan otoritas jasa keuangan. Nah, untuk itu pada tahun 2017 dikembangkanlah mata kuliah ini menjadi hukum lembaga keuangan dan bisnis syariah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar para mahasiswa bisa memahami bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sangat urgen dipahami, yang nantinya di semester selanjutnya, baik yang akan mengambil konsentrasi hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara dan administrasi negara, semuanya memahami bahwa baik ada persoalan bisnis, lembaga keuangan, kemudian ada tindak pidana atau kejahatan ekonomi pada lembaga keuangan maupun struktur organisasi dan administrasi negara seperti kegiatan-kegiatan yang bagian dari lembaga negara dipahami dalam struktur tata negara. Nah, ini menjadi modal pemahaman bagi kita untuk mengetahui bahwa penting bagi kita di semester 5 mengikuti mata kuliah hukum lembaga keuangan dan bisnis syariah. Nah, itu menjadi latar belakang dan dasar pemikiran kenapa mata kuliah ini penting dan merupakan pembaruan dari perkembangan struktur organisasi lembaga keuangan. Nah, lalu apa yang akan kita bahas? Ya, apa yang akan kita bahas selama perkuliahan ini? Kok hilang ya? Nah, ini apa yang kita bahas di perkuliahan ini? Nah, ini yang akan kita bahas selama perkuliahan, ya. Ada 16 kali pertemuan, kemudian tatap mukanya ada 14 kali, kemudian pada pertemuan ke-8 nanti kita akan adakan evaluasi tengah semester. Kemudian pada pertemuan ke-16 kita adakan evaluasi seluruhnya dalam bentuk asesmen penilaian rangkaian kegiatan perkuliahan yang kita lakukan selama ini. Nah, pada tatap muka perkuliahan kita, pertama itu adalah akan menjelaskan pengertian dari lembaga keuangan dan pembagian dari lembaga keuangan. Bahwa lembaga keuangan yang kita pahami selama mungkin sudah kita baca ya, atau sudah kita ketahui sedikit dari pengalaman dan pemahaman kita bahwa lembaga keuangan itu merupakan kegiatan intermediasi dari pihak yang berkelebihan dengan orang yang membutuhkan. Nah, kira-kira sederhananya begitu. Atau orang yang surplus kepada orang yang membutuhkan dari dana itu. Maka ketika masyarakat atau nasabah membutuhkan dana kepada bank, maka disebutlah dengan istilahnya pembiayaan atau kredit. Atau ketika ada pihak penanam modal atau investor yang menanamkan usaha modalnya di suatu sektor usaha, maka disebut dengan investasi atau penanaman modal. Nah, jadi pemahaman secara umum lembaga keuangan itu adalah suatu bentuk kegiatan intermediasi yang merupakan bagian dari proses dari antara
pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana. Nah, kemudian terkait dengan pembagian lembaga keuangan. Pembagian lembaga keuangan itu ada 3, saudara. Pembagian lembaga keuangan itu ada 3. Pertama, lembaga keuangan bank. Nanti akan kita bahas tentang apa yang dibedakan antara apa itu bank dan apa itu perbankan. Jadi tidak sama pemahaman tentang bank dan perbankan. Tapi dalam bentuk pembagian bentuk lembaga keuangan itu dikenal dengan istilah lembaga keuangan bank. Jadi bukan perbankan. Yang kedua adalah lembaga keuangan mikro. Yang kedua adalah lembaga keuangan non bank. Ya, lembaga keuangan non bank. Baru yang ketiga adalah lembaga keuangan mikro. Nah, ini yang berkembang tentang lembaga keuangan mikro itu. Nah, kenapa ini dikembangkan? Karena pada awalnya hanya dikenal 2 istilah, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Tapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013, maka menambah dari keberadaan dari bentuk lembaga keuangan di Indonesia, dikenal dengan istilah lembaga keuangan mikro. Nah, ini yang akan kita lihat pengertian dan pembagiannya. Yang kedua adalah yang akan kita bahas itu adalah aspek hukum lembaga keuangan. Nah, yang menariknya apa, saudara? Ketika kita selama ini memahami bahwa dan dari pandangannya mengatakan bahwa ada pemisah antara konsep hukum ekonomi, konsep ekonomi dengan konsep hukum ekonomi. Nah, ternyata di lapangan ternyata berbeda. Harus ada aturan ekonomi yang juga berkaitan dengan aturan hukum ekonomi. Maka dikenal dengan istilah hukum ekonomi. Ketika aturan ekonomi dan aturan hukum ekonomi ini menjadi satu kesatuan, maka ini yang disebut dengan adanya aspek hukum. Maka dalam kalangan para ekonom mengatakan mereka kadang-kadang membuat suatu kebijakan, membuat suatu regulasi tanpa mempertimbangkan aspek hukum. Tapi mereka berpikir bagaimana kegiatan usaha yang mereka lakukan itu berjalan. Contoh, ketika dipahami ada badan hukum, ada badan usaha. Nah, orang berpikir badan usaha. Nah, badan usaha itu yang bagaimana? Badan usaha itu adalah berwujud tentang bentuk usahanya apa yang dia lakukan. Seperti badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, badan usaha seperti CV, firma, PO, dan sebagainya. Tapi apakah berbadan hukum? Tidak. Nah, ini akan menjadi persoalan. Juga kita lihat dari contoh di lapangan. Koperasi mengatasnamakan kegiatan usahanya seperti koperasi. Tapi apakah berbadan hukum? Tidak. Nah, maka ketika kita melihat nanti dalam bentuk aspek hukum, inilah menjadi suatu bentuk pemahaman kita selanjutnya. Kemudian kita akan melihat ya pertemuan ketiga adalah fungsi lembaga keuangan dalam proses intermediasi. Nah, bagaimana fungsi dari lembaga keuangan? Nah, kita akan lihat bahwa ada 3 prinsip dasar sebenarnya fungsi lembaga keuangan. Apa itu? Pertama, dia sebagai penyimpan. Nanti bisa saudara lihat nanti di dalam definisi Undang-Undang Nomor 10 tahun 98, apa itu fungsi dari lembaga keuangan. Nah, dari 3 itu adalah sebagai penyimpan dana, penyalur dana dari masyarakat, dan sebagai jasa. Nah, jasa itu artinya apa? Jasa itu seperti ATM, atau sekarang dikenal dengan internet banking. Jadi 3 fungsi itu adalah menjadi bentuk kegiatan pada perbankan. Yang ketiga, yang keempat adalah kita akan melihat faktor-faktor yang menyebabkan lembaga keuangan itu penting bagi masyarakat. Sekarang kita melihat bahwa seluruh kegiatan itu semuanya tergantung dari lembaga keuangan. Saudara bayar kuliah pakai lembaga keuangan. Kita butuh transaksi usaha, dagang, sebagainya butuh lembaga keuangan. Jadi semuanya akan kita lihat. Apalagi sekarang dikenal dengan istilahnya fintech. Kemudian kita akan melihat lembaga keuangan lembaga keuangan yang sifatnya adalah bank dan lembaga keuangan non bank. Nanti di beberapa rangkaian itu akan kita bahas. Nah, juga nanti di samping
dari rancangan pembelajaran kita setiap kali pertemuan, ada juga di samping itu karena tadi kita adalah bisnis syariah, kita kan juga melihat tentang aspek hukum bisnis syariah. Nah, apa yang akan kita lihat dari aspek hukum bisnis syariah? Pertama adalah akan membedakan pemahaman tentang istilah konvensional dengan penerapan prinsip syariah setiap aktivitas kegiatan lembaga keuangan. Nah, menariknya begini, saudara. Pada tahun 2001 dengan pembaruan Undang-Undang Bank Indonesia, sebenarnya sudah ada yang namanya spin-off. Nah, ini spin-off ini nanti dibahas di situ nanti. Maka pada tahun 2001 kemarin, ya 2001 kemarin, target dari kegiatan spin-off itu terlaksana. Apa itu? Contoh, ketika ada BNI sebagai bank yang melaksanakan kegiatan konvensional, ya. Setelah itu ada BRI dan bank-bank umum lainnya yang menggunakan prinsip konvensional. Ketika target dari Bank Indonesia adanya spin-off, maka pada tahun 2021 itu dipisahkan, tidak ada lagi namanya bank umum lalu bank unit usaha syariah, tidak ada lagi. Maka kan saudara lihat ya, ada sekarang itu BSI, nah gitu, ya kan? Bank Syariah Indonesia. Nah, Bank Syariah Indonesia itu adalah hasil dari perkembangan dan kebijakan tentang spin-off-nya bank yang ada di Indonesia yang tidak lagi di bawah naungan bank konvensional atau bank umum yang menggunakan prinsip konvensional. Jadi bank-bank usaha milik negara sekarang dua prinsip, ada bank umum yang melaksanakan prinsip konvensional, ada yang melaksanakan bank umum dengan prinsip syariah, namanya salah satunya adalah BSI yang dilakukan namanya spin-off tadi. Nah, ini akan kita lihat dari aspek hukum bisnis dengan menggunakan prinsip syariah. Termasuk struktur organisasi dalam kegiatan kegiatan bisnis syariah itu jauh berbeda, saudara. Kenapa jauh berbeda? Karena di dalam konvensional tidak ada namanya Dewan Syariah Nasional, tidak ada namanya Dewan Pengawas Syariah. Nah, jadi konvensional itu langsung bank sentral atau Bank Indonesia yang melakukan pengawasan. Tapi pada Bank Syariah Indonesia atau bank yang menggunakan prinsip syariah, ada selain Bank Indonesia juga ada pihak independen yang dibentuk untuk melakukan pengawasan apakah betul bank-bank atau lembaga keuangan itu menggunakan prinsip syariah. Apakah itu bank, apakah itu pasar modal, apakah itu asuransi, apakah itu lembaga pembiayaan dan sebagainya. Nah, itu bedanya nanti akan kita lihat pada kegiatan bisnis, aspek hukum bisnis syariah. Saya loncat saja, silakan saudara baca lebih rinci nanti. Kemudian yang poin yang penting itu juga adalah lembaga keuangan mikro. Ini yang baru, saudara. Lembaga keuangan mikro dasar hukumnya apa? Adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013. Ya, Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro ini adalah menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan tertentu yang tidak sifatnya kepada makro itu dilaksanakan di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan, tapi wujudnya adalah lembaga keuangan mikro. Contoh apa? Menjelaskan bentuk badan hukum. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan menjelaskan bahwa ada 3 bentuk badan hukum. Ada perseroan terbatas, ada koperasi, dan ada yayasan. Tapi pada lembaga keuangan mikro menjelaskan bahwa badan hukum itu hanya 2. Pertama perseroan terbatas, yang kedua adalah koperasi. Maka contoh bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat atau bank umum sendiri boleh berbadan hukum koperasi, boleh berbadan hukum perseroan terbatas. Jadi diberikan kesempatan kepada badan usaha itu untuk melakukan badan hukumnya apa gitu. Nah, ini yang akan kita bahas nanti terkait dengan bentuk badan hukum yang juga lembaga keuangan mikro itu sampai membahas tentang kegiatan terkecil yaitu seperti koperasi, kemudian BMT,
yang dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah. Lalu aspek hukum bisnis syariah. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi. Kemudian lembaga jasa keuangan syariah. Nah, lembaga keuangan syariah itu juga nanti akan dilihat. Dan selanjutnya adalah otoritas jasa keuangan. Nah, ini yang saya hantarkan dari awal tadi. Apa sebenarnya otoritas jasa keuangan? Otoritas jasa keuangan itu adalah lembaga independen yang dibentuk atas dasar undang-undang. Jadi seluruh kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan seperti pasar modal tadi, kewenangan yang dimiliki Kementerian Koperasi dan UMKM, seluruh kewenangan yang dimiliki oleh Bank Indonesia, semuanya disatukan menjadi satu pintu di bawah kewenangan otoritas jasa keuangan. Nah, kenapa itu menjadi penting? Karena selama ini terjadi tumpang tindih. Ada kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan dalam penanaman modal, dalam kegiatan pasar modal, aturannya begini. Kemudian Bank Indonesia juga mengatur begini. Jadi terkadang ada semacam disharmonisasi hukum di situ. Atau tumpang tindihnya aturan hukum. Terutama pada kegiatan koperasi. Satu sisi dia adalah lembaga intermediasi, hampir menyerupai bank, tapi kadang-kala dia aturannya di bawah Kementerian Koperasi. Jadi ini yang saya maksud tentang disharmonisasi hukum. Maka untuk itu OJK berperan penting di dalam menyatukan yang disebut dengan harmonisasi hukum. Menyatukan satu alur hukum itu. Sehingga tidak ada lagi yang namanya perbenturan hukum, tidak ada lagi namanya tumpang tindih hukum. Semuanya sudah satu. Maka OJK itu berperan seperti apa? Dia membuat pengaturan, dia melakukan pengawasan, dia melakukan pembinaan, dia melakukan penyidikan, termasuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Nah, ini akan dilihat di poin pertemuan terakhir nanti. Di Indonesia itu, lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia sudah sangat banyak. Maka kita lihat secara garis besar ada non-litigasi dan litigasi. Nah, non-litigasi sangat banyak. Di antaranya apa? Ada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Itu semuanya. Tapi di OJK memfokuskan kepada penyelesaian sengketa itu pada satu item sendiri. Misalkan di LPS itu, lembaga alternatif penyelesaian sengketa itu ada misalkan ada kasus perbankan. Nah, perbankan itu LASPI namanya, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia. Itu khusus sengketa yang adakan pada kegiatan perbankan. Nah, itulah kira-kira yang akan kita bahas selama perkuliahan ini nanti. Lebih kurang 14 kali pertemuan tatap muka secara teori maupun diskusi nanti. Dan beberapa kasustik yang akan kita bahas nanti. Itu mungkin kira-kira hantaran dari saya, pengantar perkuliahan kita dalam hukum lembaga keuangan dan bisnis syariah. Semoga saudara semuanya bisa mengikuti perkuliahan ini dan juga memperbanyak referensi dari perkuliahan ini dan mengupgrade ilmu kita. Semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini. Dan terakhir, ada pertanyaan? Cukup? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, pertemuan kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa dihidupkan video semuanya biar kita di apa ya? Ikut dari tadi, enggak baru. Kalau